Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang valuasi saham, di mana valuasi saham tersebut adalah suatu proses penentuan nilai atas suatu saham dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan atau model. Jadi pada saham itu terdapat dua nilai. Yang pertama ada namanya intrinsic value, yang kedua ada namanya market value. Jadi kalau intrinsic value ini adalah nilai wajar atau nilai sebenarnya dari suatu saham tersebut. Sedangkan market value ini adalah harga pasar. Jadi yang biasa kita lihat pada bursa efek Indonesia tersebut merupakan market value. Jadi harga yang bergerak, misalnya hari ini harganya 550, besok harganya 520, besoknya lagi naik ke 600. Itu namanya market value, harga pasar. Harga pasar ini biasanya selalu berubah. Sedangkan kalau intrinsic value, ini harganya biasanya lebih stabil dan konstan. Intrinsic value ini biasanya ada nilai yang mendasarinya. Bisa itu dari dividennya atau dari nilai bukunya. Selanjutnya kalau untuk valuasi saham, di sini kita akan melihat nilai intrinsik dari satu saham. Jadi valuasi saham ini kita mencari nilai sebenarnya atau nilai wajar dari suatu saham tersebut. Jadi saham tersebut dari nilai intrinsik itu dapat kita ketahui apakah suatu saham tersebut dia kondisinya sedang under value atau dia sedang over value. Jadi kalau yang under value ini maksudnya nilai pasar suatu saham tersebut nilainya di bawah dari nilai intrinsik, sehingga secara teori ketika nilai pasar saham tersebut nilainya di bawah dari nilai intrinsik atau nilai sebenarnya, itu harga pasar akan kembali menuju ke nilai intrinsik. Jadi ketika harganya lebih murah di pasar dari nilai intrinsik, biasanya saham tersebut harganya akan kembali naik menyamai nilai intrinsiknya. Sedangkan kalau over value itu artinya nilai pasar suatu saham sudah jauh melebihi dari nilai intrinsiknya. Ini bisa disebut sahamnya lagi kemahalan karena di pasar dia diperdagangkannya harganya tinggi, sedangkan nilai sebenarnya murah. Jadi ini biasanya kecenderungannya harga sahamnya akan kembali turun mendekati nilai intrinsik. Jadi kalau under value itu sahamnya lagi murah, sedangkan kalau over value sahamnya lagi mahal. Jadi kalau apa yang bisa dilakukan oleh investor ketika under value, biasanya investor akan membeli saham tersebut. Sedangkan ketika over value, biasanya investor akan melepas saham tersebut. Jadi, di dalam melakukan penilaian atas satu saham perusahaan tertentu, maka seorang analis atau calon investor dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan seperti berikut ini. Jadi ini yang dua model ini adalah beberapa model yang bisa digunakan oleh investor dalam mencari nilai intrinsik suatu saham. Memang sebenarnya masih ada model-model lain yang bisa digunakan dalam mencari nilai intrinsik suatu saham. Tapi dalam perkuliahan ini kita akan fokus melihat dua model ini. Di mana yang pertama itu ada namanya dividend discount model atau DDM. Yang kedua kita akan menggunakan PER, price earning ratio, dan PBV, price book value ratio. Jadi pertama kita akan coba melihat tentang dividend discount model. Jadi di sini harga wajar dari suatu saham merupakan present value dari seluruh dividen yang akan didapatkan di masa datang. Dasar pemikiran dari teori ini adalah jika seorang investor membeli suatu saham dan disimpan selamanya, maka hasil dari investasi ini adalah dividen yang diperoleh dari perusahaan. Value perusahaan adalah present value dari potensi keseluruhan dividen yang akan diterima atau cash flow dari saham tersebut. Jadi di sini kita sebenarnya menggunakan metode present value dalam mencari nilai intrinsik suatu saham. Dan di metode ini yang kita present value adalah dividen. Karena ketika kita membeli saham,
menurut asumsi teori ini, yang kita dapatkan tersebut adalah dividen. Dan satu lagi asumsi dari teori ini, kita beli saham dan itu untuk dipegang selamanya. Jadi kita beli saham, kita pegang untuk jangka sangat panjang. Jadi di sini yang akan kita dapatkan yaitu adalah dividen dari saham tersebut. Makanya dividen yang di present value kan dalam mencari nilai intrinsik suatu saham. Jadi dividen diskon model ini dia mempunyai dua macam. Kalau di sini kita akan bahas dua macam dari dividen diskon model. Yang pertama ada namanya zero growth model atau dividen tetap tanpa pertumbuhan. Jadi di sini menurut yang model yang ini dividennya itu nilainya tetap dan tidak ada pertumbuhan. Jadi di sini kalau kita lihat rumusnya, V0 sama dengan D0 dibagi dengan K, di mana D0 dividen yang diterima dalam kurung jumlahnya tetap dan K tingkat keuntungan yang diharapkan. Di sini kalau kita coba kasih contoh soal, sebuah perusahaan yang mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.000 setiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 10%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Jadi ini editornya saham preferen. Jadi ini memang zero growth model ini sangat cocok untuk saham preferen. Karena saham preferen itu nilai dividennya tetap dan itu akan terus dibayarkan setiap tahun. Jadi di sini dapat kita akan coba menghitungnya. Di sini kita ketahui D0 1000, K 10%, dan kita masukkan ke rumus dengan V0 sama dengan D0 dibagi dengan K, sehingga 1000 dibagi dengan 0,1 yaitu 10.000, sehingga harga saham tersebut nilai adalah 10.000 dan ini merupakan nilai intrinsik dari saham tersebut. Yang kedua, dari dividen diskon model ini, model yang kedua yaitu namanya constant growth rate equation atau dividen dengan pertumbuhan tetap. Ini rumusnya D0 dikali 1 tambah G dibagi dengan K kurang G. Model ini berasumsi bahwa dividen tersebut pertumbuhannya tetap. Misalnya setiap tahun pertumbuhannya 10% atau setiap tahun 5%, dan itu tetap setiap tahunnya dia akan terus tumbuh. Jadi di sini kalau kita lihat penjelasan dari rumusnya yaitu D0 sama dividen tahun terakhir, K tingkat keuntungan diharapkan, G pertumbuhan dividen. Sedangkan G itu bisa didapat dengan menghitung 1 dikurang DPR, dividen payout ratio, dikali dengan ROE. 1 dikurang DPR ini sama dengan artinya laba ditahan. DPR merupakan berapa dividen yang dibayarkan dan sisa dari dividen yang dibayarkan tersebut merupakan laba ditahan. Dan ROE adalah tingkat keuntungan return on equity atau tingkat keuntungan dari ekuitas. Jadi setelah laba tersebut ditahan, dimasukkan ke modal, pertumbuhan ROE-nya tersebut dikalikan dengan modal yang ditahan tersebut, itulah besarnya pertumbuhan dari dividen. Jadi kalau di sini kita lihat contoh soalnya, diketahui dividen terakhir sebuah perusahaan adalah 200. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 15%. Ditanya berapa harga saham perusahaan tersebut, dan seandainya pada saat itu harga pasar saham adalah 3.300, apakah yang dilakukan oleh investor? Oke, kita akan coba menjawabnya. Di sini kita ketahui dulu ada dividennya 200, pertumbuhannya growth-nya 10%, dan tingkat keuntungan syaratkan 15%. Ini rumusnya D0 dikali 1 tambah G dibagi K kurang G. Dan kita dapatkan, ketika ini kita masukkan ke dalam rumus, ini menjadi 200 dikali 1 tambah 0,1 dibagi 0,15 dikurang 0,1.
hasilnya 4.400. Jadi di sini karena harga pasar saham adalah 3.300, kecil dari 4.400 atau nilai intrinsiknya. Artinya saham tersebut under value atau saham tersebut kondisinya sekarang lagi murah dan saham ini layak untuk dibeli. Istilah lain dari saham lagi murah itu harga saham lagi diskon. Jadi misalnya nilai sebenarnya 4.400 tapi sekarang dijualnya 3.300. Ini kan artinya lagi diskon. Jadi kalau lagi diskon itu mensyaratkan sangat cocok untuk kita beli karena dia lagi murah. Sedangkan K itu adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dan merupakan berapa tingkat keuntungan minimal yang ditetapkan oleh investor. Jadi nilai K ini dapat dihitung dengan menggunakan indeks model, salah satunya dengan CAM. Jadi seperti materi kita yang lalu. Jadi materi kita yang lalu itu CAM. CAM itu merupakan hasil CAM-nya itu merupakan tingkat keuntungan diharapkan oleh investor. Jadi setelah kita mengetahui CAM dan kita mengetahui dividen, itu kita sebenarnya sudah bisa mengetahui berapa nilai intrinsic value dari suatu saham. Sedangkan CAM sendiri itu adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau bisa itu expected return. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut. Berarti kita ketahui dari materi yang lalu, CAM itu ketika kita menghitung CAM itu kita tidak menghitung nilai sebenarnya dari saham, tapi kita melihat pergerakan historikal dari harga saham dan juga pergerakan historikal dari harga pasar atau indeks. Jadi dengan melihat pergerakan harga pasar, pergerakan harga saham, dan mencari korelasi, mencari deviasi, mencari varian, dan mencari rata-rata dari pergerakan harga saham individual, kita bisa mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi dari sana kita bisa dapatkan CAM-nya. Jadi ini sebenarnya kalau CAM ini memang dasarnya statistik. Jadi dari pergerakan deret angka bisa diprediksi kira-kira ke depannya berapa yang layak kita harapkan atau kita prediksi pergerakan angkanya atau nilai sahamnya. Jadi itu CAM. Jadi CAM ini masih historikal pergerakan, bukan nilai sebenarnya. Jadi makanya dia ditempatkan nilainya disamakan sebagai tingkat keuntungan diharapkan karena dia bukan nilai intrinsik. Jadi CAM ini tidak didasarkan atas fundamental dari keuangan perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau di sini ketika kita beri contoh, misalnya diketahui dividen terakhir sebuah perusahaan adalah 200, tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 8%, investor mensyaratkan return sama dengan nilai CAM, di mana risk free-nya 4%, return market 8%, dan beta 1,5. Jadi di sini ditanya berapa harga saham perusahaan tersebut dan harga pasar saham saat ini adalah 1.000. Apa tindakan investor? Jadi di sini kita ketahui D0 200, G 8, maaf, ini 8 bukan 2%, risk free-nya 4, return market-nya 8, beta 1,5. Di sini yang pertama kita cari adalah CAM atau tingkat keuntungan disyaratkannya. Jadi di sini CAM kita tinggal masukkan saja rumusnya. Kita tidak perlu seperti yang kita bahas di materi yang lalu. Materi yang lalu memang kita mencari CAM berdasarkan historikal harga saham individual dan historikal harga pasar. Jadi di sini kebetulan di soalnya udah langsung dikasih jadinya aja. Jadi di sini kita masukkan 0,04 ditambah 1,5 dikali 0,08 dikurang 0,04. Di sini nilai CAM-nya kita dapatkan 0,1 atau 10%. Setelah kita dapatkan nilai CAM atau K, maka ini bisa kita langsung masukkan ke rumus, di mana di sini V0-nya atau harga sahamnya, nilai intrinsiknya itu 200 dikali 1 tambah 0,08 dibagi 0,1 dikurang 0,08. Di sini hasilnya adalah 10.800. Jadi ini nilai intrinsik dari saham tersebut. Jadi di sini di soal tadi
dibilangnya harga pasarnya 11.000. Sedangkan di sini nilainya cuma 10.800. Artinya di sini harga pasar lebih mahal dari nilai intrinsik, dari nilai intrinsik. Jadi di sini sahamnya maksudnya over value. Jadi di sini harusnya lebih mahal, bukan murah. Ini sepertinya ini tadi saya salah ketik. Di sini harga pasar saham lebih mahal dari nilai intrinsik. Harga pasar lebih mahal dari nilai intrinsik. Artinya sahamnya sedang overvalue, lagi mahal. Jadi saham sedang mahal, sehingga tindakan investor tepat adalah investor menjual saham tersebut. Jadi ini nanti tolong dikoreksi, diperbaiki saja. Di sini harusnya harga pasar saham lebih mahal atau lebih besar dari nilai intrinsik, dalam kurung overvalue. Artinya harga saham sedang mahal, sehingga tindakan tepat dari investor adalah menjual saham tersebut. Sedangkan untuk metode yang selain metode discount model, di sini kita akan melihat sedikit tentang metode yang kita gunakan ini PER dan PBV, di mana PER itu adalah price earning ratio dan PBV adalah price book value ratio. Jadi kalau yang tadi kita melihat mencari nilai intrinsiknya berdasarkan cash flow yang akan diterima, yaitu berupa dividen, karena ini adalah saham sehingga cash flow dari investasi saham merupakan dividen. Sedangkan di sini kita melihat nilai bukunya atau nilai dari kondisi keuangan. Jadi kalau yang tadi kita melihat dari future, dari yang akan datang, sedangkan kini kita melihat dari masa lalu, dari pastnya. Jadi di sini seperti PER dan PBV itu PER itu rumusnya harga saham bagi EPS. Seperti kita ketahui, EPS ini dapat dari laporan laba rugi, dan tentu ini hasil dari masa lalu. Dan PBV itu book value, itu dari nilai buku, itu juga dari laporan keuangan, itu juga hasil dari masa lalu. Jadi di sini bedanya, sedang dividen discount model kita melihat dari future, dari cash flow yang akan masuk, sedangkan ini dari masa lalu, dari yang sudah terjadi, dari kondisi laporan keuangan sudah terjadi. Untuk PER dan PBV ini sebenarnya cuma sangat sederhana. PER dan PBV ini kita mencari nilai perusahaan atau nilai saham, nilai intrinsiknya yang murah adalah dengan cara membandingkan PER dan PBV saham suatu perusahaan dengan syarat perusahaan tersebut sejenis dan satu industri dan selevel. Misalnya, kita ingin membandingkan saham perbankan Bank Buku 4. Jadi kita kalau ingin melihat saham perbankan Bank Buku 4 mana yang lebih murah, dengan cara ini kita tidak bisa membandingkan misalnya Bank BCA dengan Bank Banten atau Bank BCA dengan Bank Nagari. Meskipun dia sama-sama bank, tapi level banknya beda. Apalagi kita tidak bisa membandingkan bank dengan perusahaan manufaktur. Tentu beda kondisi PER dan PBV-nya. Jadi untuk melihat nilai intrinsik dari PER dan PBV ini, kita harus membandingkan perusahaan yang sejenis dan selevel. Misalnya di sini kita bandingkan BNI dan Mandiri. Jadi kalau di sini PER dan PBV ini, nilai intrinsik yang paling murah, yang paling bagus, atau saham yang harganya paling murah adalah saham dengan nilai PER dan PBV yang paling kecil. Jadi kalau misalnya PER dan PBV-nya saham pada perusahaan sejenis dan selevel dia yang paling murah, artinya saham perusahaan tersebutlah yang paling murah. Seperti contoh yang bisa kita lihat ini. Di sini ada 3 saham, ada Bank BBRI, ada Mandiri, ada BCA. Di sini untuk BRI PER-nya 10,5, PBV 1,75. Sedangkan Mandiri itu PER-nya 7,83 dan PBV 1,05. Dan BCA ini PER-nya 23, PBV-nya 3,88. Dari sini dapat kita ketahui bahwa saham termurah dari ketiga saham bank
buku 4 ini adalah saham Bank Mandiri, karena di sini PER dan VPV-nya yang paling kecil. Sehingga kalau berdasarkan metode ini, maka yang layak kita beli sekarang dari perusahaan perbankan yang buku 4 ini, yaitu Bank Mandiri, karena dia yang harganya lagi murah. Jadi ini metode PER dan PPV ini, cara kita mencari mana yang lebih kecil dan itu yang lebih murah. Mungkin kalau untuk pertemuan valuasi saham, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.